Baik, sekarang Saudara Khairul Fajri telah tersambung dengan Zoom kita sekarang. Mohon maaf, saya lupa menyebutkannya sebelum sesi tanya jawab. Ada uh, mungkin dari Saudara Khairul Fajri ada yang mau disampaikan terhadap pembanding sebelumnya. Baik, sedikit daripada tanggapan dari saya. Jadi yang pertama tadi, apa tadi ya? Lupa pula. Oh ya, tadi kan pertama pembanding mengatakan bahwasanya kitab musnadnya kenapa nggak dicantumkan musnad Imam Ahmad misalnya kan. Habis itu kitab atrofnya apa contohnya. Jadi contoh-contohnya itu nggak saya cantumkan di situ, tapi di yang terakhir kali saya kirim beserta foto yang di foto-foto itu. Nah, di situ ada contoh kitab musnad, ada contoh kitab mu'jam, kitab atrof ada di situ. Kemudian mengenai apa lagi tadi ya? Bagian poin-poin metode tadi itu kenapa nggak saya jelaskan bagaimana teknik-teknik dalam tahrijnya itu. Jadi kenapa nggak saya jelaskan, karena ranah saya yang saya rasa saya cuma membahas kitab-kitabnya saja gitu. Nah, jadi teknik-teknik dalam tahrij itu bukan bagian saya untuk menjelaskannya. Itu sih. Sudah cukup Saudara Khairul Fajri atas pembandingannya? Ada lagi? Ya, saya ucapkan terima kasih pada pembanding. Nanti bisa saya perbaiki. Baik, sekarang kita akan memasuki diskusi ataupun sesi tanya jawab. Pada teman-teman mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan saudari Elvina. Saya Alvina, izin bertanya kepada presentator. Pertanyaannya, coba pemakalah jelaskan dan sebutkan bagaimana contoh dari takris melalui lafaz pertama dalam matan hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Alvina Firani. Selanjutnya, siapa lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya ulangi kembali. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Karena sesi bertanya sekarang, silakan. Ataupun mungkin dari saudara Khairul Fajri telah menemukan jawabannya, bisa disampaikan sekarang, boleh juga. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya.
Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan daripada Saudara Alvina, yaitu pertanyaannya tolong sebutkan bagaimana cara mentakhrij dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu lafal pertama daripada matan hadis. Jadi dalam metode yang ini kita juga bisa menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahras karya Aje Wengsing itu. Jadi caranya seperti ini. Misalnya kita ambil contoh hadis yang tadi saya sempat sampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi misalnya dalam hadis itu kan ada kata thalabu. Jadi kita ambil kata itu, kemudian kita menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahras, kita cari dalam kitab tersebut di bagian isinya yang berawalan huruf ta. Kemudian ya kita cari lafal yang pertama daripada hadis itu. Ya kan biasanya kalau menggunakan matan hadis itu bisa saja kita ambil dari lafal yang di pertengahan hadis maupun akhir hadis. Tapi dalam metode ini kita menggunakannya lafal yang pertama, yaitu thalabul ilmi. Kemudian selain menggunakan Mu'jam Al-Mufahras juga bisa kita menggunakannya menggunakan aplikasi-aplikasi hadis yang tersedia. Bisa menggunakan Islam Web atau apa satu lagi itu ya. Pokoknya caranya itu kita ambil lafal tersebut, misalnya thalabul ilmi, kita cari dalam kitab tersebut huruf awal daripada lafal itu, huruf ta misalnya. Kemudian nanti setelah ditemukan, maka di situ ada penjelasannya di kitab mana-mana saja hadis itu terdapat. Ini itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Jerry atas jawabannya. Baik, dari teman-teman sekalian ada yang lagi yang ingin bertanya, silahkan. Baik, saya ulangi kembali kepada teman-teman, siapa yang ingin bertanya, silakan. Baik. Baiklah, berhubung kawan-kawan tidak ada lagi yang ingin bertanya, diskusi kita hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya alihkan kepada Ustadz Aswar Mabrur Fazal untuk selanjutnya, diskusi selanjutnya. Baik, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kepada kutub
takhrijiyah. Macam-macam atau tipologi atau ragam atau varian kitab-kitab takhrij. Pengertiannya adalah kitab-kitab apa saja yang kita gunakan dalam kegiatan melakukan aktivitas takhrijul hadis. Kitab-kitab apa saja yang digunakan. Ragam atau varian kitab-kitab takhrij atau kutub takhrijiyah bisa dibagi kepada dua. Pertama, kitab-kitab yang merupakan hasil daripada takhrij. Kitab-kitab yang merupakan hasil para ulama mentakhrij sebuah kitab. Yang kedua adalah tipologi kitab yang digunakan saat proses takhrij berlangsung. Jadi pertama kitab hasil takhrij, yang kedua kitab yang digunakan dalam kegiatan takhrijnya itu sendiri atau dalam proses takhrijul hadis. Tadi sudah banyak kitab-kitab hadis yang ditunjukkan oleh Khairul Fajri ketika menjelaskan tentang kitab-kitab hasil takhrij, seperti kitab yang ditakhrij oleh Al-Iraqi ketika dia mentakhrij kitab hadis yang ada di dalam Mafil Ihya'i minal Akhbar. Mentakhrij kitab-kitab hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Al-Iraqi Ahmad Syakir itu tidak hanya mentahqiq kitab yang yaitu atau Shadiri al-Asliyah dan menyebutkan kualitasnya. Itu definisi takhrij yang kita maksudkan. Maka tentu hasil proses kegiatan takhrij itulah yang dibukukan dan jadilah bukunya yang kita sebagai kitab-kitab hasil takhrijul hadis. Saya juga sudah melakukan itu ketika saya mencoba mentakhrij hadis-hadis yang ditulis di dalam beberapa artikel Gus Ulil Absar Abdallah dalam buah buku atau yang saya beri nama Hadis Qaidiyah Ibnu Absar Abdallah. Abdallah. Saya bukan takhrij dalam beberapa tulisnya dan dibukukan. Jadi hasil takhrij itu satu tipologi pertama kitab-kitab takhrij. Tipologi yang kedua adalah kitab-kitab takhrij yang dibutuhkan ketika kita melakukan kegiatan takhrij itu sendiri. Maka bisa kita bagi lagi tipologi yang kedua ini, yaitu kepada kitab-kitab yang menelusuri hadis yang berupa kamus-kamus hadis. Kitab yang digunakan menelusuri hadis berupa kitab kamus-kamus hadis. Kemudian yang kedua, kitab yang melampirkan biografi para perawi hadis atau kita sebut kitab Rijalul Hadis. Kitab takhrij yang digunakan dalam proses takhrij terbagi dua. Yang pertama adalah kitab takhrij yang merupakan kamus-kamus hadis. Yang kedua merupakan kitab Rijalul Hadis. Nah, tadi makanya itulah yang disampaikan oleh Khairul Fajri tadi ketika dia menjelaskan 5 metode takhrij.
Maka yang pertama adalah menelusuri hadis berupa rawi pertama. Kita gunakan kitab yang disebut musnad. Analisis Abu Daud. Jadi menjadi rujukan kita ketika mencari hadis menggunakan yang kedua adalah mencari hadis dengan awal matan. Kita gunakan kitab Atraf. Kita gunakan misalnya kitab Jadi kitab-kitab seperti itu kita gunakan untuk mencari hadis berdasarkan awal matan. Anda membaca sebuah hadis yang tidak diketahui sumbernya, apalagi kualitasnya, tapi ketahuan awal matannya, maka kita gunakan kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Suyuti itu. Tadi ada contohnya saya lihat di foto itu tadi. Yang ketiga, metode takhris dengan menggunakan salah satu lafal matan atau matan hadis. Menggunakan salah satu matan hadis yang jarang penggunaannya. Ini bisa kita gunakan kitab karangan orientalis yaitu Al-Mu'jam Al-Mufarras li Alfaz Al-Hadits An-Nabawi. Dan kitab-kitab kamus lainnya ya. Bukan hanya itu. Bahkan kita juga bisa menggunakan tapi bukan dalam bentuk kitab ya, aplikasi. Kalau kita menggunakan sebuah aplikasi hadis, lalu kita mencari menggunakan aplikasi itu dengan mencantumkan salah satu lafal hadis, itu bagian daripada metode takhris mencari hadis berdasarkan salah satu lafal matan hadis. Menggunakan tema atau judul. Biasanya kita bisa menggunakan kitab yang diberi judul Miftah Kunuz As-Sunnah yang juga dikarang oleh orientalis A.J. Wensing, Profesor Dr. A.J. Wensing. Arjen Wensing. Miftah Kunuz As-Sunnah atau kitab-kitab yang lain. Kitab kamus hadis yang menyusun hadis berdasarkan tema ibadah, tema syariah, tema muamalah, atau misalnya lebih tema perdagangan, tema hubungan keluarga dan sebagainya. Tema tentang sumpah, tema tentang sholat, zakat dan sebagainya. Yang kelima, metode takhris yang kelima adalah menelusuri hadis dengan menggunakan sifat atau status hadis. Gunakan sifat atau status hadis itu dan tidak diketahui kualitasnya, maka kita bisa gunakan kitab-kitab hadis mutawatirah, An-Nazmul Mutanasir fil Ahadits Al-Mutawatirah misalnya begitu, atau kitab-kitab hadis mutawatir lainnya. Atau kita tahu bahwa hadis itu berkualitas sahih, tetapi kita tidak tahu apakah hadisnya diriwayatkan oleh siapa, maka kita cari dalam kitab Kutubus Sihhah atau kitab-kitab sahih. Nah, kitab sahih ada banyak. Bukan hanya Sahih Al-Bukhari, bukan hanya Sahih Muslim, tapi ada Sahih Ibni Hibban. Ada namanya Sahih Ibni Hibban, ada Sahih Ibni Khuzaimah. Jadi bukan hanya Sahihain, tetapi juga kitab sahih yang lainnya. Kitab-kitab sahih ini kita gunakan untuk mencari hadis yang sudah dinilai sahih, tetapi kita tidak bisa menemukan di mana sumbernya. Di mana sumber hadis tersebut. Oke. Selanjutnya juga tadi seperti yang saya sebutkan ada menggunakan mencari hadis dengan menggunakan aplikasi ya, tetapi tentu saja tidak termasuk pada bagian kitab. Jadi cukup dengan menyebutkan 5 metode ini saja, maka Anda bisa menggunakan kitab-kitab yang bervariasi berdasarkan 5 metode itu, 5 metode takhris tersebut. Itu. Jadi
supaya makalah atau tugas yang dilengkapi ya Khairul Fajri berdasarkan masukan tadi dari Pak Putri bahwa kitab takhris, kutubut takhris atau tipologi kitab takhris terbagi dua. Yang pertama kitab hasil takhris, yang kedua kitab yang digunakan ketika kita melakukan atau proses takhris. Kitab yang digunakan ketika melakukan proses takhris terbagi dua lagi, yaitu kitab yang digunakan berupa kamus hadis dan berupa kitab Rijalul Hadis. Nah, bagian terakhir kitab Rijalul kita mengkritik, menganalisis setiap sanad atau setiap perawi yang ada di dalam sanad hadis yang kita kaji, maka kita butuh kitab-kitab Rijalil Hadis. Untuk apa? Pertama, untuk mengetahui siapa nama rawi tersebut, siapa nama lengkapnya. Yang kedua, kita harus tahu juga kapan dia wafat dan di mana dia wafat, dan juga kapan dia atau di mana dia lahir. Yang ketiga, kita harus mengetahui nama-nama guru dan nama-nama murid dari rawi yang kita teliti hadisnya. Yang keempat, itu yang 5 pokok ini, yang pertama tadi nama lengkapnya, tahun wafat dan lahir wafatnya, di mana dan kapan dia wafat dan di mana dia lahir. Yang ketiga tadi guru dan murid. Yang keempat pandangan kritikus hadis, jadi ada 4 ya. Itu hanya kita bisa peroleh dalam kitab Rijalul Hadis. Kitab Rijalul Hadis terbagi lagi beberapa macam. Nah, ada kitab Rijalul Hadis yang mencantumkan para periwayat yang bercampur di dalamnya, yang sikoh maupun yang tidak sikoh. Yang sikoh maupun yang tidak sikoh. Itu misalnya bisa kita baca di dalam kitab-kitab seperti kitab Jarh wa Ta'dil karangan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ada kitab Rijalul Hadis yang mengoleksi para periwayat sikoh menurut penulisnya. Itu namanya Kitabu As-Siqat karangan Ibnu Hibban. Kemudian ada kitab Rijalul Hadis yang mengoleksi kitab-kitab tertentu seperti kutubu tis'ah atau kutubu sitah, seperti kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal diringkas menjadi Tahzibut Tahzib. Ada lagi kitab-kitab yang yang khusus mengoleksi para periwayat yang dimajruhkan, yang dianggap tidak thiqah atau dhaif. Maka kita lihat kitab Ad-Du'afa. Di situ ada beberapa para periwayat hadis yang dinilai oleh penulisnya sebagai periwayat hadis-hadis dhaif. Itu contohnya. Jadi ada kitab Rijalul Hadis lagi itu terbagi beberapa bagian. Nah, semua kitab yang saya sampaikan itu tadi masuk ke dalam kategori kitab-kitab yang digunakan dalam kegiatan takhrijul hadis. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari tugas yang tadi, Khairul Fajri. Semoga dapat dipahami. Tipologi kitab takhris terbagi dua. Kitab yang dibutuhkan ketika melakukan takhris, kitab yang merupakan hasil takhris. Kitab yang dibutuhkan dalam kegiatan takhris terbagi dua, kitab yang berupa kamus hadis dan kitab berupa Rijalul Hadis. Kitab yang merupakan Rijalul Hadis terbagi beberapa bagian. Yang pertama kitab Rijalul Hadis yang mengoleksi para periwayat thiqah saja. Kitab yang mengoleksi para periwayat yang dinilai dhaif atau meriwayatkan hadis palsu, maudu'at. Kemudian kitab Rijalul Hadis yang bercampur antara periwayat yang thiqah dan tidak thiqah seperti kitab Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian ada kitab Rijalul Hadis yang mengoleksi dari beberapa kitab hadis tertentu seperti mengoleksi para periwayat dari kutub sittah atau kutub tis'ah seperti kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal dan kitab ringkasannya Tahzibut Tahzib. Itulah beberapa kitab Rijalul Hadis.
yang merupakan bagian daripada tipologi kitab kutub takhrijiyah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat kalian ya. Harus rajin membaca. Minggu depan kalau masih masuk yang pembanding silahkan menguasai makalah yang mau tampil dan yang lainnya membaca tentang tema yang sama sehingga berlangsung diskusi. Sampai di sini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.